Sejak kita angkat Bapak Presiden Jokowi 2014 sampai hari ini, maka banyak hal-hal yang telah kita jalani bersama selama kepemimpinan Bapak Presiden ini. Bagaimana kondisi dengan janji-janji beliau sebelum menjadi presiden, dan yang kita alami sebagai rakyat negeri ini selama hampir pada 2 periode kepemimpinan beliau. Betapa kemiskinan tidak membaik, bahkan menurut statistik malah berjalan di tempat, bahkan juga ada yang menyebutkan peningkatan kemiskinan selama kepemimpinan beliau ini. Kehidupan ekonomi kita juga tidak lebih baik. Rakyat-rakyat kita semakin menjerit, ekonomi semakin sulit, para pedagang semakin merasakan kepahitan hidup. Mimpi ketika kita mengusung Bapak Jokowi ingin kita angkat jadi presiden dulu, kita semua rakyat negeri ini mempunyai harapan besar kepada beliau untuk mampu membawa bangsa dan rakyat Indonesia ini kepada kesejahteraan ekonomi, politik, sosial, budaya yang lebih baik, sesuai dengan janji-janji daripada Bapak Jokowi ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Khazinuddin yang telah memberikan mengajak untuk hadir pada hari ini. Yang terhormat pada tokoh kita, pada guru kita, Bapak Profesor Amin Rais. Ada juga Bang Edi Mulyadi, Ustadz Namruddin, Pak Tito, teman-teman para aktivis tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini. Mengamati, menyimak selama sejak kita angkat Bapak Presiden Jokowi 2014 sampai hari ini, maka banyak hal-hal yang telah kita jalani bersama selama kepemimpinan Bapak Presiden ini. Bagaimana kondisi dengan janji-janji beliau sebelum menjadi presiden, dan yang kita alami sebagai rakyat negeri ini selama hampir pada 2 periode kepemimpinan beliau. Betapa kemiskinan tidak membaik, bahkan menurut statistik malah berjalan di tempat, bahkan juga ada yang menyebutkan peningkatan kemiskinan selama kepemimpinan beliau ini. Kehidupan ekonomi kita juga tidak lebih baik. Rakyat-rakyat kita semakin menjerit, ekonomi semakin sulit, para pedagang semakin merasakan kepahitan hidup. Mimpi ketika kita mengusung Bapak Jokowi ingin kita angkat jadi presiden dulu, kita semua rakyat negeri ini mempunyai harapan besar kepada beliau untuk mampu membawa bangsa dan rakyat Indonesia ini kepada kesejahteraan ekonomi, politik, sosial, budaya yang lebih baik, sesuai dengan janji-janji daripada Bapak Jokowi ketika itu, waktu mencalonkan diri, mengajak, mencari dukungan daripada rakyat negeri ini untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Puluhan janji-janji beliau sampaikan, sehingga itu menjadikan kecintaan rakyat ketika itu. Menjadikan dia mendapatkan suara, mendapatkan amanah untuk menjadi Presiden negeri ini. Tapi setelah kita amati, setelah kita jalani 2 periode ini, maka kemiskinan kita semakin meningkat. Ekonomi rakyat semuanya semakin terpuruk. Yang meningkat hanya mungkin di kalangan para pejabat. Kalau kita lihat ketika COVID kemarin, harta-harta para pejabatnya meningkat. Para konglomerat oligarkinya meningkat. Sementara rakyatnya nyungsap ekonominya, hancur.
Begitu juga bagaimana pengangguran. Yang tadinya kita bermimpi bagaimana anak-anak kita, generasi kita yang menganggur akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari zaman Jokowi. Ternyata itu juga tidak kita dapatkan. Bagaimana pemerataan yang semakin ketimpangan sangat jadi-jadi di zaman dua periode ini. Yang kaya semakin kaya, sementara masyarakat semakin miskin, semakin susah hidup, semakin susah mendapatkan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan lain-lainnya. Bahkan di era ini juga kita menyaksikan bagaimana minyak goreng yang barang yang sangat melimpah ruah diproduksi di negeri ini, kita sempat mendapatkan dengan kesusahan, dengan mengganti dengan KTP dan lain-lain. Itulah gambaran buruk, gambaran suram yang kita hadapi selama 2 periode kepemimpinan Jokowi ini. Begitu pula ketimpangan. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang kaya makin kaya. Begitu juga keadilan. Ini padahal Pancasila 2 kali disebutkan bagaimana pesan keadilan yang luar biasa harus menjadi perhatian. Siapapun yang menjadi pemimpin negeri ini, siapapun yang mengemban amanah daripada rakyat negeri ini, maka keadilan itu adalah pesan daripada konstitusi kita. Tetapi kita merasakan, menyaksikan, mengalami langsung selama periode ini yang dekat mungkin keadilan mereka mendapatkan, tetapi kepada lawan-lawan politik dia tindas. Kita menyaksikan betapa para ulama kita, para aktivis kita yang tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan amanah daripada konstitusi. Mereka belum diketahui tentang hukum-hukumnya, statusnya, tetapi telah ditetapkan setelah dipenjarakan dan lain-lain segala macamnya tanpa proses hukum yang wajar sesuai dengan undang-undang. Begitu pula kita menyaksikan selama 2 periode ini hutang kita yang meroket. Kita bermimpi ketika mengusung Bapak Presiden 2014, 2013 dulu. Kita ingin hutang ini betul-betul sebagaimana janjinya akan bisa dilunasi karena ada 11 triliun di kantong Pak Jokowi. Tetap 11.000 triliun ya yang ada di kantong Bapak Presiden kita ini. Tetapi itu semuanya menjadi mimpi-mimpi yang jauh panggang dari api. Itulah begitu pula kita menyaksikan betapa kaum pribumi, para pendiri negeri ini, orang-orang tua kita yang telah memerdekakan negeri ini, tetapi kemerdekaan yang kita nikmati setelah 74-75 tahun kemerdekaan kita hari ini, kita ternyata tidak lebih baik dibanding dengan zaman penjajahan oleh kolonial Belanda. Hari ini kita belum merasakan kebaikan dari seluruh aspek keadilan, ekonomi, politik, sosial, dan budayanya itu. Kaum pribumi kita semakin tersingkir, semakin terpinggirkan kehidupannya. Tetapi dari sisi lain kita menyaksikan bagaimana oligarki yang semakin mencengkram, semakin menguasai negeri kita ini, segala sisi kehidupan, dan sangat mengkhawatirkan kita sebagai warga bangsa. Apalagi rezim hari ini kita menyaksikan mereka menyeret-nyeret juga bagaimana betapa peluang-peluang yang diberikan kepada orang-orang yang berhaluan komunis misalkan untuk kita, ya, dan itu yang sangat kita khawatirkan, bangsa kita ini akan dibawa ke komunis itu. Kemudian lebih lanjut kita juga menyaksikan betapa korupsi misalkan hari ini juga tidak lebih baik. Korupsi hari ini telah terjadi seluruh level kehidupan. Dan begitu pula bagaimana kolusi, nepotisme, anak menantu dari keluarga para penguasa dijadikan para pejabat. Dan ini sejatinya adalah tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Begitu pula kita menyaksikan di zaman hari ini yang belum pernah kejadian oleh presiden-presiden sebelumnya. Karena kita menyaksikan sejak Soekarno menjadi presiden negeri ini, begitu Soeharto, Habibie, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Megawati dan lain-lainnya, kita menyaksikan seorang presiden itu
dia berdiri tengah menjadi pemimpin bangsa. Tetapi hari ini kita dengar sendiri dari mulut saudara Jokowi sendiri bahwa dia akan melakukan cawe-cawe, akan melakukan intervensi, akan melakukan segala upayanya dengan seluruh kekuatan negara, bangsa ini. Dia akan gunakan untuk memenangkan jagoannya. Nah, menurut saya ini bukan lagi tindakan yang harus sebagai seorang presiden. Seorang presiden harusnya dia berdiri di tengah, berdiri lurus, berdiri adil sebagai pemimpin bangsa. Seluruh warga bangsa adalah orang yang dia pimpin. Jadi tidak pantas kalau hari ini kita menyaksikan betapa penjegalan yang dilakukan juga kepada Anies Baswedan misalkan. Dan ini bukan rahasia segelintir orang. Hampir seluruh warga bangsa ini telah mengetahui betul betapa dengan cawe-cawenya Jokowi, dia tidak menginginkan adanya Anies Baswedan lolos sebagai calon daripada presiden besok ini. Dan dia akan mengupayakan bagaimana orang yang kira-kira yang bisa menyelamatkan dia ke depan. Dan itulah yang akan dicawe-cawekannya selalu. Dan menurut saya ini sudah sangat bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila adab bangsa Indonesia. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan para pendahulu kita yang mungkin juga bisa kita jadikan jurisprudensi bahwa tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu kita bagaimana sikap kepala negara yang melakukan berpihak kepada satu kelompok kecil sementara yang lain tidak diambil. Ini menurut saya memang sudah sangat menyedihkan. Oleh sebab itu kalau 2014 dan 2019 kita sebagai pribadi dan sebagai warga bangsa ini, kita semuanya kami telah memberikan amanah untuk menjadi presiden, untuk mengurus bangsa dan negara ini, untuk menjadi negara yang penuh harapan bagi kita sesuai dengan janji-janji yang dia sampaikan ketika dia untuk maju menjadi presiden. Maka oleh sebab itu, maka sangat pantas kami setelah kita mengkaji dari segala aspeknya, dari segala sisinya selama hampir 2 periode ini, kepemimpinan saudara Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, kita hari ini sangat pantas untuk mencabut kembali mandat yang pernah kita berikan kepada beliau. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.